sukanya bakar-bakar. Iya. Iya. Bang Aldo, berarti secara nggak langsung itu mengadopsi ya yang abad ke-7 ya sebenarnya ya. Kalau abang Yang bilang gitu. namanya agama ya Pak ya, itu nggak ada langsung 100% dari langit tuh nggak ada. Selalu mengadopsi budaya sebelumnya, agama sebelumnya. Ya Kristen ya begitu ke agama Judaism ya begitu ke ini, ke agama Kanaan. Selalu seperti itu. Karena baru Dan tahu itu bisa iblis pun rupanya ditelaah Aramaik dari ya. bahasanya. Silakan. Karena nggak nyangka aja tadi yang dibilang di muka abang itu, rupanya iblis pun rupanya serapan Aramaik. Padahal kita tahu iblis pun dipakai di padanan kata bahasa Indonesia kan. Iya, kata alam ya. Kata alam itu adalah alam dari Aramaik yang artinya adalah alam itu sendiri ya, bisa itu kekal, bisa itu panjang. Nah, alam ini diserap ke Arab dan diserap ke Indonesia. Jadi sama nih kata alam. Tapi aslinya memiliki 3 makna. Kalau di Indonesia kan cuma satu aja kan. Kita masuk ke alam yang lain atau dimensi yang lain gitu. Nah, kata alam itu di dalam Aramaiknya ada 3 sebenarnya. Dan hal yang seperti ini sebenarnya nggak membuat saya kaget sih ya. Ini ada adopsi dari bahasa sebelumnya gitu. Hanya yang membuat saya ini bakal jadi tambahan pengetahuan ini. Karena lebih spesifik di sini. Ini mengadopsi kata-kata apa aja, artinya apa aja gitu. Ya. Dan dia ngasih reference juga ke misalnya kalau itu ada kata yang digunakan di Bible misalnya, dia ngasih ayatnya juga di ayat yang mana gitu. Jadi kita lumayan bisa paham konteks dan maknanya sih. Tapi untuk beberapa, Ya Boleh menarik ada sih. yang sebutkan itu bang, di mana tadi? Soalnya bagus sekali kan, sampai ada rujukan dari Alkitab. Menarik. Pak Timothy mau ininya, mau apa ininya websitenya atau apa? Saya Boleh, ngambilnya sih boleh. dari, Boleh, Bang. Boleh. saya ngambilnya itu dari archive ya, Dari mana, Bang? dari archive Heeh. internet archive. Oh, Internet Archive. Oke, 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 oke. Ya, di situ ada nih. Ya, Oh, internet archive di ketik aja ininya judulnya nanti muncul. Kebetulan saya juga udah buat apa akun di sana. Jadi iya, ada iya, iya. file-file tertentu yang ada file PDF-nya bisa free, saya bisa download. Iya, iya. Tadi kata kuncinya yang penting Gabriel Maswa aja ya. Keywordnya ya Iya, untuk pertama ya. Gabriel Gabriel Sauma Sauma, iya, iya. Gabriel Sauma ya. ya. Oke, oke. The Quran Misinterpreted. Iya, iya, iya. Oke, Bang. Wah, nih Iya. mantap nih tambahan tambahan buku, tambahan referensi buku dari Bang Rap nih mantap, mantap, mantap. Tapi hal kayak gini nggak pernah dipublish, nggak pernah dibahas ya. Bang official TikTok Oh, ini ini kita beda. ngebahasnya internal kita ini. Kalau sama ya, ini agak jangan hati-hati. ya. Iya, Saya juga nggak. iya. Kalau saya di diskusi di sini saya berusaha untuk tidak mengkutak-katik Quran sama hadis. Ya saya data sejarah aja yang saya mainin di sini. Kalau saya live kayak begini. Ini sih apa ini biasanya yang bawain ini beberapa kali tuh ini Bang Edis TV.
yang cukup jelas ya, seperti Rokim, Tur, apalagi ya. Iya. Stop gini ya. Kalau saya lihat sih di Indonesia ini, sekalipun kita itu ingin berdiskusi secara akademisi, kalau kita udah bicara tentang Quran hadis itu nggak bisa ujung-ujungnya terus pakemnya tuh di situ gitu loh. Iya. Di satu titik itu akan mengguncang iman mereka dan akhirnya terjadi perdebatan. Bisa-bisa ujungnya kena kita. Iya. Jadi gua lebih baik menghindari itu. Janganlah, kan Bang Aldo udah on cam dan lain sebagainya. Enggak, si Edis itu cuma berani kan, dia on cam juga dia ini sendiri. Tapi Iya, saya gini, sebenarnya dia Bang udah Aldo. terlanjur sih. Heeh. Bang Aldo, Bang Rap, Bang TikTok, Iya. official TikTok. Kalau saya ya, kalau menurut saya dan bagi saya, ketika kita ingin memberitakan kebenaran, kita nggak perlu ngotak-ngatik kepercayaan orang lain gitu loh. Nah itu Nah, kalau bagi saya, karena apa? Kita punya kebenaran diri dalam Alkitab itu ya, memang sudah mutlak, sudah final gitu loh. Dan kita nggak butuh kitab lain untuk membenarkan kitabnya kita sendiri, akidahnya kita sendiri kan gitu. Jadi ngapain kita bawa agama lain gitu? Nah itu. Kalau saya begini sih Bang, kalau saya begini, saya usahakan ya menggunakan bahasa yang tidak frontal ya, straightforward. Jadi saat pertama kali mendengar tentang narasi-narasi yang sedikit melenceng dari moral ya, misalnya tentang pernikahan dengan usia muda, Oke. dan lain sebagainya. Nah, saya sebenarnya tidak langsung menjudge atau apa. Saya bertanya-tanya, ini kenapa bisa seperti ini gitu. Ya, terus ya sudah saya baca dari sisi sejarahnya, dari sisi bukti arkeologinya dan lain-lainnya begitu. Nah, ternyata memang ya terindikasi kuat. Misalnya dari tahunnya dan sebagainya itu eksistensinya memang, ya mohon maaf ya, indikasi ya, saya pakai kata bahasa indikasi seolah itu memang baru ada abad ke-8 gitu. Cuma kan kalau misalnya itu benar, ini misalnya semua yang saya baca, saya temukan itu adalah benar, kan ini sangat-sangat disayangkan gitu. Kalau ini prank belasan abad lalu menimbulkan perpecahan, menimbulkan sebenarnya gini Bang, misalnya ya pernikahan usia muda ini masalah serius. UNICEF itu betul. berjuang, berkutat gitu Bang. Setiap tahun itu jutaan Bang, anak kecil itu pernikahan dan lain sebagainya, dan terutama memang Betul. di daerah itu, dan mereka tuh itu masalah besar. Kita mungkin tidak terlalu Tapi bagi ini ya. masyarakat setempat bukan masalah gitu kan. Nah itu dia, cuma begini Bang, misalnya kayak di negara ya, misalnya Yaman, Afghanistan dan lain yang menerapkan itu, ada beberapa kasus di mana ya setelah berapa hari setelah pernikahan meninggal karena pendarahan. Iya. Oh, polisinya nggak berani. Nggak bisa, karena kan syariatnya seperti hukumnya agama mereka kan seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau untuk yang berduit, ya si pengantin muda itu dibawa ke rumah sakit, tidak meninggal. Tapi kan itu masalah. Tapi kalau yang tidak punya duit, jadinya meninggal di rumah. Bayangkan, anak kecil meninggal setelah pernikahan gara-gara. Dan itu dampaknya luas Bang. Jadi, ini sebenarnya saya nggak nyala laptop. So gini, di UN itu ada namanya, kayaknya Bang Aldo tahu, SDG ya, Sustainable Development Goals. Itu dari kemiskinan, pendidikan, equality dan lain sebagainya. Nah, pernikahan usia muda ini berdampak ke 8 isu utama dunia ini gitu. Karena dari pernikahan muda itu menjadi keluarga yang tidak sehat, nanti jadi inequality antara laki dan wanita, terus nanti anaknya berpengaruh ke pendidikan juga, ke kemiskinan juga. Jadi banyak dampaknya. Hanya dari satu loh, hanya dari pernikahan usia dini yang beberapa teman RT 6 pun percaya itu narasi buatan abad ke-8 gitu yang ditambahkan. Tapi agamanya seperti itu. Jadi saya berat untuk mengatakan itu kepercayaan mereka, ya udah biarkan saja gitu. Jadi
bukan karena kita benci, tidak, karena kasih itu loh. Kita kan mengabarkan kebenaran. Ya kebenaran seperti apa, dan janganlah menerapkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Harusnya mereka sadar. Intinya Itu banyak loh. Sorry kepanjangan ya. Lanjut. intinya Bang Rap mau bilang bahwa pernikahan usia yang sangat dini itu menyebabkan kemunduran peradaban gitu ya Bang ya. Bahkan nyawa bang, nyawa kehidupan Iya, saya trauma dari anak kecil. Pernah baca Itu di beb. satu artikel ya, Mm-mm. saya lupa di negara mana, cuma memang itu betul ya seperti tadi Mas Rapi ini bilang gitu. Jadi pada saat ada kasus seperti itu meninggal si anak kecilnya ini, si polisinya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena itu udah tradisi gitu. Mau dikenain pasal apa gitu? Sebenarnya ada yang Iya. bagus Memang lagi udah sih, Bang. seperti itu. Kalau abang tahu ya, coba abang cari di itu, abang mumpung di Google ya, coba abang cari itu faktor resiko dari kanker serviks. Itu kan Iya. salah satunya adalah pernikahan usia dini, ya kan bang? Yang ingin membuat kita menjadi plot twist itu mind blowing itu bang. Salah satu ada kan dari RT sebelah kan, si A itu kan usianya 6 tahun. Nah kalau abang lihat Iya tiket, betul nih. ada nggak? Melakukan hubungan seksual di usia muda, yaitu di bawah 18 tahun. Nah, Yes, ada Kanker, nggak Iya. resiko kanker leher rahim. yang si A yang iya. 6 tahun itu, ada nggak dia mempunyai keturunan? Kalau abang tanya saya Nggak sih, tahu saya sih saya. nggak percaya dengan kebenaran sejarah itu sih. Mind blowingnya, Iya. Mm-mm. Ya ini Tapi udah ya ada begitu di lah. dalam tradisi mereka, lalu begitu agama ini muncul, budaya ini masih tetap dipraktekkan gitu. Mm-mm. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya mungkin zaman dulu ya, karena tidak mungkin menurunkan ajaran seperti ini. Kemungkinan ada oknum bejat yang amoral yang ingin tindakannya itu dijustifikasi. Yang paling mudah ya menggunakan agama. Karena kalau saya melakukan sesuatu atas nama agama kan yang lain nggak boleh protes. betul. Iya kan? Mm-mm. Begitu. Ini yang di bawah kayaknya agak ini nih, Panas ya. Aduh, nggak mohon nyaman maaf nih Bang Aldo. sama Saya isu nggak kita maksud. nih. Saya nggak maksud. Beneran. Saya Resiko, Bang. Itu biasanya resiko. saya membahas ini di room-room yang khusus untuk kalau di sini harusnya enggak. Itu resiko bang, nggak bisa dihindari. Ah, Tapi yang typing di bawah inilah yang tadi saya katakan, mereka memutarbalikkan fakta dan kemudian mereka memaksakan konsep berpikir kitab mereka untuk dipaksa masuk ke dalam konsep berpikir ini Bang, kitabnya kita gitu loh. Jadi akhirnya itulah ini bawah itu, ya udahlah mereka menghujat walaupun faktanya mereka balik-balikin ya. Anggap aja lah hore-hore. betul. Makanya saya lebih suka sebenarnya kadang-kadang kalau berdiskusi dengan teman sebelah ya lebih baik membahas sejarah saja gitu, tidak keimanan, karena kalau keimanan kan pasti bertabrakan gitu. Pasti jadinya pasti Iya, debat ada banyak kusir. perbedaannya. Dan perbedaannya itu mutlak banget, bedanya jauh Iya. kita. Ini child marriage di Arab according to UNICEF Global Database ya, 2019 17% woman aged 20 to 24 years in Egypt, 13% in Maroko, 28% in Iraq, 8% in Jordan, 6% in Lebanon. Itulah Nggak yang masuk Indonesia. Udah diadopsi di sini jadinya, secara nggak langsung, ya kan? Mungkin karena kita nggak ada sense tentang Enggak, di Indonesia pun Kementerian Sosial dan lain tuh sulit bang, berusaha juga tapi sulit karena terbentur itu tadi. agama. Iya, agak sulit.
Di Indonesia pun nggak kecil loh, lumayan besar loh. Child marriage in Indonesia coba tahun 2022. Iya. Tapi yang Ada paling tuh, Bang. sering dipelintirkan kan Bang dari Alkitab itu Rebeka. Padahal abang tahu, mungkin abang-abang sekalian ya, tahu kan pasti itu yang dipelintirkan usia 3 tahun. Padahal tak ada satupun tertulis di Alkitab itu Rebeka usia 3 tahun. Iya, sebenarnya itu menyerang Yahudi juga kan. Heeh. Dua agama sebenarnya diserang. Tapi gini loh teman-teman, saya sering mengatakan begini, kalau ada yang menghina Harun, Musa, tulisan ini ya, kisah mereka, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh Musa dan yang lain-lainnya, sedangkan mereka mengklaim bahwa itu tokoh-tokoh dalam agama mereka sendiri dan kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh tersebut wajib mereka imani, itu otomatis kan mereka juga menghina kitab mereka sendiri yang mengatakan kitab-kitab itu nabi-nabi yang harus mereka imani, kan begitu. Kan goblok gitu Iya. namanya. Iya kan? Makanya saya kalau ngeliat yang ada apa ya, fitnahan begitu atau hujatan begitu, saya ketawa-ketawa. Kenapa? Mereka dengan cara tidak langsung dan cara tidak sadar mereka sudah menghujat kitabnya mereka, kita tetap hidup dalam kebebalannya. Iya. Tuh poster Jadi itu tadi bagus yang tuh, Bro Mas Rob Aldo. bilang ya, Heeh. Sustainable Iya. Development Goals. Around 1 in 9 girls are married before age 18. Satu dari